Nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi seluruh manusia. Tidak ada kategori khusus di dalam itu. Tidak ada kategori khusus. Tidak harus yang namanya kiai harus membersamai santri-santri saja, enggak. Harus bermanfaat bagi santri, enggak. Yang namanya dukun harus bermanfaat hanya sama dukun dan pasien saja, enggak juga. Sesama pengurus bumi harus bermanfaat bagi nahdiyin saja, enggak juga. Tetapi apa? Harus bermanfaat bagi seluruh manusia. Nah, buktinya apa? Jadi kalau dalam framing manusia modern hari ini, beliau ini ada di lintas dimensi. Di lintas dimensi. Dimensi yang dianggap saleh, dianggap baik, dianggap positif di dalam pikiran masyarakat sebagai seorang kiai, pengasuh pondok pesantren, dengan dimensi orang-orang para pelaku yang dianggap negatif di tengah masyarakat. Nah, beliau mampu dan sanggup melaksanakan berada di dalam dimensi itu. Nah, cerita ini saya sampaikan paling tidak setelah ini kita yang duduk di sini ketika pulang, sekarang memang masih dekat dengan para aktivis budayawan, para pelaku spiritual. Besok-besok mungkin kita harus memperluas dimensi lagi. Contoh, nah mungkin Les Bumi bisa menjadi jembatannya. Besok-besok umpamanya Ikatan Dukun Nusantara bersama Les Bumi karena dari bawah naungan Nahdlatul Ulama bisa sobo pondok, bisa nganjang pesantren, untuk memperkenalkan, untuk mengadakan rekonsiliasi lagi, bahwa dukun kemudian suatu hari insya Allah sudah tidak lagi dianggap negatif di tengah masyarakat. Amin Allahumma amin. Toh sejatinya ngapunten Romo, mungkin perlu dikoreksi jika saya salah. Toh sejatinya ketika waktu itu almarhum Kiai Abdullah Wong pernah bertanya kepada saya di hari pertama beliau podcast peresmian nama Ikatan Dukun Nusantara, beliau tanya, "Kang, saya mau podcast nih, carikan referensi tentang dukun." Oke, saya. Kemudian saya carikan referensi tentang dukun. Dan banyaklah data yang kami dapat. Saya cari di Delper, saya cari di archive, saya cari di Yayasan Sosial Lestari, dari naskah kuno juga saya cari. Ada banyak nama-nama yang setara dengan istilah dukun. Dan ternyata nama-nama lama kita itu diantaranya adalah walian atau balian. Yang sekarang gelar itu masih dipakai ya Romo ya? Di Dayak dan di Bali, walian atau balian. Itu seorang yang sama dengan dukun. Di kamus Jawa kuno tidak saya temukan kata dukun. Di kamus Bali kuno tidak ada kata dukun. Di kamus Batak kuno tidak ada juga kata dukun. Ketemulah kata dukun di dalam kamus Bau Sastra Jawi Purwodarminto. Di dalam kamus itu hanya disebutkan bahwa dukun itu adalah orang yang ahli dalam sesuatu. Artinya kemudian definisi itu saya korelasikan ke dalam data-data yang ada di dokumen-dokumen Belanda. Orang Belanda itu sangat telaten mengumpulkan orang-orang yang ahli-ahli itu. Dan orang Belanda sangat mengapresiasi yang namanya dukun. Sampai mereka itu mengeluarkan suatu buku judulnya Head Van Petangan. Tentang petangan, tentang berhitung. Ada primbon Jawi. Artinya Belanda saja mengapresiasi terhadap posisi dukun-dukun ini karena mereka dianggap ahli dalam bidangnya. Kita kok masyarakat modern sekarang yang sudah merdeka, yang katanya anti Belanda malah menganggap dukun sebagai negatif. Di mana letak kesalahannya? Nah, kembali lagi ke dalam definisi. Ternyata definisi itu ada di dalam kamus-kamus baru tentang dukun itu. Apa artinya dukun sebenarnya? Ketika saya bicara dengan Romo Doni mencari tahu dari mana sih kata dukun ini, Romo Doni kemudian cerita ada beberapa temannya yang sedang meneliti tentang spiritualitas Nusantara. Beliau bercerita tentang sebuah kelompok di Persia, Romo ya.
di Iran ya. Di Iran yang sampai hari ini masih eksis. Beliau ini adalah para pendamping imam-imam. Jadi dilakukan ada imam-imam yang menjadi pemimpin umat ya. Nah, para pendamping spiritual imam-imam ini, dan mereka juga punya sekte khusus disebut dengan nama Dhaq. Disebut dengan nama Dhaq, Zak dan lain sebagainya dalam ejaan-ejaan yang lain. Fungsi orang-orang yang menjadi pengawal para imam ini sama seperti kita. Dukun-dukun ini yang ahli petangan ya, berarti mungkin kalau kita bilangnya Zak van petangan gitu, yang ahli dalam petangan, yang ahli dalam pengobatan, yang ahli dalam lain-lain. Setelah saya cari, lah kok di Persia masih ada ya istilah ini. Ternyata kata dukun ini kenapa hanya ada di kamus baru, yang mana kamus ini mengadopsi bahasa-bahasa dari Arab juga. Ada kata selamat, ada kata berkat, ada kata melarat, ada kata hajat. Di kamus itu banyak bahasa